Aku siap, jawab Star. 31 Sohaku, kepala kuil Mushindo, duduk sendirian dalam hojo, ruangan seluas 9 meter persegi yang menjadi tempat meditai pribadi kepala kuil Zen. Dia duduk tak bergerak dalam posisi teratai, matanya hampir tertutup tal, tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak merasa. Burung-burung berkejaran di antara pepohonan di luar kuil. Angin sepoi yang datang seiring cahaya matahari mengalir sejuk melintasi ruangan kuil. Di dapur terdengar suara kualis saling berbenturan saat para rahib mempersiapkan makanan. Seharusnya, mereka tidak seribut itu. Sohaku kembali sadar dan menarik napas panjang. Ya, setidaknya dia berhasil bertahan selama semenit atau 2 menit. Setidaknya, dia mengalami peningkatan. Mengatupkan gigi, menahan sakit, Sohaku mengangkat kaki kanannya dari atas paha kirinya dengan 2 tangan dan meletakkannya di lantai di depannya. Dia bersandar ke belakang dan mengangkat kaki kirinya dari atas paha kanan lalu meluruskan kaki kirinya di sebelah kaki kanan. Ah, kenikmatan yang sangat indah hanya dari meluruskan kaki. Hidup benar-benar sebuah anugerah sekaligus misteri. Kuali kembali berbenturan di dapur dan terdengar suara seseorang tertawa. Kedengarannya seperti Taro. Dasar si bodoh malas yang tak punya aturan. 32 dengan tatapan mata dingin, Sohaku berdiri dan melangkah cepat keluar dari hojo. Dia tidak bergerak dengan langkah rahib Zen yang pelan, penuh pikiran dan tujuan seperti seharusnya. Sohaku melangkah dengan agresif tanpa keinginan berhenti atau mundur. Langkah yang biasa dia gunakan sebelum mengucapkan 250 sumpah rahib, saat dia masih menjadi samurai Tanaka Hidetada, komandan pasukan kavaleri, bersumpah menjadi pengikut setia dalam hidup dan mati mengabdi pada Okumichi no Kami Kiyori, mendiang bangsawan agung Akaoka yang sebelumnya. Dasar orang-orang idiot, desisnya sembari melangkah menuju dapur. Seiring kedatangannya di dapur, 3 rahib bertubuh besar yang mengenakan jubah coklat seragam murid Zen segera berlutut di lantai dan membungkuk. Kepala gundul mereka menekan lantai. Kalian pikir di mana kalian? Apa yang kalian lakukan? Semoga kalian dan leluhur kalian dikutuk menjadi wanita dalam reinkarnasi selanjutnya. Tak seorang pun dari ketiga rahib yang bergerak atau bersuara. Mereka tetap membungkuk serendah mungkin di lantai. Sohaku tahu, ketiganya tetap akan membungkuk di lantai, hingga dia mengizinkan mereka. 33 untuk mengangkat kepala. Hatinya pun melunak. Lagi pula, sebenarnya, ketiganya adalah orang baik, setia, pemberani, dan patuh. Urusan menjadi rahib bukanlah hal mudah bagi mereka semua. Taro mengangkat kepalanya sedikit dari lantai dan memandang Sohaku. Ya, antarkan sarapan untuk Lord Shigeru. Ya, dan hati-hatilah. Aku tak ingin kehilangan seorang lagi, meski orang itu tak berguna seperti kamu. Taro tersenyum dan membungkuk lagi. Sohaku tak lagi marah. Ya, saya akan melakukannya dengan segera. Sohaku pergi tanpa mengucap sepatah kata lagi. Taro dan 2 orang rahib lainnya, Mune dan Yoshi, kembali berdiri. Mune berkata, suasana hati Tuan Hidetada sedang tak enak akhir-akhir ini. Kamu maksud rahib kepala kuil Sohaku, kata Taro sembari menuangkan sup kacang ke mangkuk saji. Yoshi mendengus, tentu saja suasana hatinya tak enak, tak peduli nama yang dia gunakan. 10 jam meditasi setiap hari. Tidak ada latihan dengan pedang, bak, atau subur. 34 siapa yang tahan dengan latihan seperti itu tanpa menjadi kesal. Kita adalah samurai klan Okumichi, kata Taro, ngomong-ngomong acar lobak menjadi pongan kecil siap santap, adalah tugas kita untuk mematuhi tuan kita apapun perintahnya. Memang benar, balas Mune, tetapi bukankah tugas kita juga untuk melakukannya dengan gembira? Yoshi mendengus lagi, tetapi dia mengambil sapu dan mulai menyapu lantai di dapur. Ketika seorang pemanah tidak mengenal sasarannya, kata Taro mengutip Konfusius, dia melihat ke dalam dirinya sendiri untuk mengetahui apa yang salah. Bukan tempat kita untuk mengkritisi atasan kita. Dia meletakkan sup dan acar di atas nampan bersama semangkuk kecil nasi. Ketika Taro keluar dapur, Mune mencuci kuali, berhati-hati agar kuali-kuali itu tidak saling berbenturan. Saat itu adalah pagi musim dingin yang indah. Dingin yang merasuk lewat jubahnya yang tipis justru menyegarkan Taro. Betapa menyegarkan berendam di sungai di sisi kuil dan berdiri di bawah guyuran air sedingin es di air terjunnya yang kecil.
Sayang, kesenangan-kesenangan seperti sekarang terlarang baginya. 35 tetapi, dia yakin itu hanya sementara. Meski bangsawan Agung Akaoka yang sekarang bukan seorang pejuang seperti mendiang kakeknya, dia tetap seorang Okumichi. Perang akan terjadi, dan itu terlihat jelas bahkan bagi orang yang sederhana seperti Taro. Dan, setiap kali perang meletus, pedang samurai klan Okumichi selalu yang menjadi yang pertama memerah oleh darah musuh. Taro dan kedua rekannya telah menunggu sekian lama. Ketika perang meletus, mereka tidak akan menjadi rahib lagi. Taro melangkah ringan di kerikil yang menghiasi jalan setapak antara ruang utama dan bagian sayap untuk tempat tinggal. Ketika kerikil itu basah, jalan itu sangat licin. Ketika kering, kerikil itu berbunyi seperti tanah longsor setiap kali diinjak. Rahib kepala Sohaku menjanjikan keringanan setahun tidak melakukan tugas membersihkan kandang kuda kepada siapapun yang mampu berjalan melewati kerikil di jalan setapak itu tanpa membuat bunyi sama sekali sepanjang 10 langkah. Sejauh ini, Taro merupakan orang yang paling berhasil, tetapi tetap saja langkahnya masih berbunyi kendati tak sekeras yang lain. Masih perlu banyak latihan. 20 rahib lain tetap bermeditasi selama 30 menit sebelum Mune membunyikan bel tanda makan pagi. 36 hanya 19 biarawan. Taro lupa tentang Joji, yang tulang tengkoraknya kemarin retak karena mendapat tugas yang sekarang akan dilakukannya. Taro meneruskan langkahnya melewati kebun sampai ke dinding yang membegatasi halaman kuil. Di dekat dinding ada ponko kecil. Sebelum menyatakan kedatangannya, Taro memusatkan konsentrasinya. Dia tidak ingin bergabung dengan Joji dalam upacara pembakaran mayat. "Tuanku," kata Taro dari luar, "hamba Taro. Hamba membawa sarapan untuk tuan." "Kita terbang membelah udara dengan kapal-kapal baja," terdengar suara dari dalam gubuk. "Saat jam macan, kami ada di sini. Wakut jam babi, kami ada di Hiroshima. Kami terbang membelah udara seperti para dewa, tapi kami tidak puas. Kami sudah terlambat. Kami berharap datang lebih awal." "Hamba masuk tuanku." Taro membuka tangkai kayu yang mengunci pintu dari luar dan menggeser pintu hingga terbuka. Aroma kental keringat, koran manusia, dan air seni langsung menyerbu lubang hidungnya dan membuat perutnya memberontak. Taro berdiri dan menjauh dari pintu secepat dia bisa tanpa menumpahkan makanan di nampan.